Next, I'm going to explain each part of the models. Misalkan menjelaskan masing-masing bagian dari model yang 4 tadi. Yang pertama, misalkan menjelaskan tentang can or can't, penggunaannya itu untuk apa. Nah, jadi can or can't, mungkin selama ini kalian menganggap can atau can't itu bisa atau tidak bisa. Well, yes, that's true. Sebenarnya itu juga benar. Tapi sebenarnya can or can't ini dia tidak hanya digunakan untuk kebisaan atau in English is ability or ketidakbisaan or inability, tapi dia juga bisa untuk permission and prohibition. Permission itu apa, Miss? Actually, I have already mentioned it. Jadi kalau permission itu izin, itu untuk can. Kemudian prohibition, larangan, itu untuk can't. Jadi kalau misalkan mau gampangnya, kita tinggal artikan can or can't ini kayak boleh atau tidak boleh. Jadi bukan bisa atau tidak bisa gitu ya, supaya lebih memudahkan kalian memahaminya. Jadi boleh atau tidak boleh gitu. Izin atau larangan seperti itu kan. Nah, jadi kalau can is to give permission to do something. Can itu digunakan untuk memberikan izin untuk melakukan sesuatu, sementara can't itu untuk larangan ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, dan just like what I told you before, can or can't is followed by the basic form of verb. Can or can't itu harus diikuti oleh basic form of verb atau kata kerja dasar atau kata kerja satu pertama gitu ya. Nah, contohnya, you can go home after the lesson is finished. Kamu boleh pulang, nah, after setelah pelajarannya selesai. Nah, lihat, you can go, dia go ya tetap, go home after the lesson is finished. Jadi artinya di sini bukan kamu bisa pulang, tapi karena itu tentang izin ya kan, berarti kamu boleh pulang setelah pelajaran selesai. Kemudian untuk yang larangannya, you can't use your cell phone during the class. Kamu tidak boleh menggunakan handphonemu selama di kelas. Nah, bisa kita lihat juga, jadi untuk positif maupun negatif sama ya, sama-sama menggunakan verb 1. Lihat, you can go, you can't use. Jadi itu. Nah, itu dia untuk can or can't ya. Miss harap kalian bisa memahaminya dengan cepat. Pokoknya kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa tanya aja langsung di grup WA kita. Oke, lanjut next, yaitu must and have to for obligation. Nah, must and have to di sini digunakan untuk obligation. Apa tadi obligation? What is obligation? Obligation tadi adalah keharusan atau kewajiban. Pokoknya sesuatu yang harus dilaksanakan atau kudu dilakukan gitu ya. Ya, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ya, seperti itu. Nah, must and have to are both used for obligation and they are very similar in meaning. Jadi sebenarnya kedua model ini, must and have to ini, mirip-mirip maknanya. Kalau Miss mengartikannya yaitu harus, atau kalau kamu mau lebih stress lagi, mau lebih penekanan lagi, wajib, bisa juga seperti itu ya. Pokoknya sesuatu yang harus dilakukan. Nah, they are both followed by the basic form of verbs. Sekali lagi, semua modal itu harus diikuti oleh verb 1, tidak terkecuali must and have to. Itu selalu udah rumusnya harus di luar kepala itu ya. Jadi untuk positif formnya atau bentuk positifnya ini perlu kalian perhatikan betul-betul. Jadi have to changes in the third person singular. Have to itu dia bisa berubah, have-nya ya terutama, bisa berubah ketika subjeknya orang ketiga tunggal. Apa aja orang ketiga tunggal itu? Yaitu she, he, it. Ya, 3 ini orang ketiga tunggal, dan dia jadi has bukan have. Jadi misalnya she has to, he has to, it has to. Jadi bukan pakai have ya. Ingat, it has itu hanya berlaku untuk she, he, it.
gitu. Tapi kalau must dia tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau must ini dia tidak ada perubahan sama sekali, tapi yang perlu kalian ingat itu cukup yang have to-nya ya, terutama ketika dia sudah berubah subjeknya, dan itu yang perlu kalian betul-betul ingat, betul-betul teliti ya. Nah, misalnya contohnya I must go now. Di sini subjeknya dia menggunakan I must go, must, kemudian verb 1. Nah, kalau yang have to-nya I have to go now. I have to go now. Have to, karena dia subjeknya I kan, jadi dia pakai have to go, verb 1. Nah, bagaimana kalau subjeknya he, yang orang ketiga tunggal? Oke, kalau must dia tetap he must go now. Jadi tidak ada perubahan di must-nya, verbnya tetap verb 1. Nah, tapi kalau di have to, have-nya berubah jadi has. Kenapa Miss berubah? Karena subjeknya adalah he, seperti itu ya. Dan dia satu alias tunggal. Tapi verb setelahnya itu tetap verb 1. Yang berubah hanya di has-nya saja. Itu ya, itu yang perlu kalian ingat. Kemudian bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Nah, di sini contohnya adalah do you have to go now? Does he have to go now? Jadi kalian sadar nggak kalau di sini dia ada do dan does. Nah, itu. Jadi untuk have to ini terkhusus untuk have to aja ya. Kalau have to, kalau dia subjeknya Ayu Dewi, dia di kalimat interrogatif menggunakan do. Ini kayak kita pelajaran simple present tense. Kalau dia she, he, it, dia diawali oleh does untuk kalimat interrogatifnya ya. Miss rasa ini sebenarnya easy aja kalau kalian masih ingat-ingat pelajaran present tense ya. Nah, jadi misalkan dia subjeknya you, do you have to go now? Kalau misalkan dia subjeknya she, does she have to go now? Nah, Miss kok di situ dia pakai have, Miss gak pakai has di does he have to go now-nya? Kenapa jadi di sini jadi have to? Karena S-nya sudah diambil alih oleh does. Jadi tidak boleh double S ya. Jadi does he have to go now? Jadi kalau udah ada does dia kembali menjadi have, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak puyeng ya mendengar penjelasan Miss. Oke, tapi kalau must dia tinggal mengubah posisi aja. Yang asalnya you must jadi must you go now tadi kan. Nah, jadi tinggal mengubah posisi, modal dan juga subjeknya saja kayak biasa lah ya. Must he go now? Nah, itu kayak biasa aja. Oke, Miss harap kalian mengerti tentang have to or must. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke Miss ya, atau kalian bisa ulang lagi penjelasan Miss-nya di video ini. Oke, next kita ke sorry, kita ke yang terakhir. Belum. Sorry, my bad. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan meaning ketika dia dalam bentuk negatif. Apa itu Miss perbedaannya? Di sini, kalau dia mustn't or must not, itu is used to say that something is not permitted. Jadi digunakan untuk menyatakan sesuatu itu tidak diperbolehkan atau sesuatu itu dilarang. Misalnya, passengers must not talk to the driver. Penumpang dilarang berbicara dengan supir atau driver. Kemudian selanjutnya, visitors mustn't smoke. Pengunjung dilarang merokok. Jadi kalau dalam bentuk negatif, mustn't ini bisa kita artikan dilarang ya. Dilarang. Jadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nah, tapi kalau don't have to or doesn't have to means that there is no obligation to do something, but you can do it if you want. Jadi kalau untuk don't have to ini sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan itu. Tetapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa. Ya, secara sederhananya seperti itu. Misalnya ya, if you don't like him, you don't have to see him again.
Kalau kamu nggak suka dia, ya kamu nggak harus ketemu dia lagi. Nah, kayak gitu istilah sederhananya seperti itu ya. If you don't like him, you don't have to see him again. Kemudian contoh lain, she doesn't have to arrive before 10. Dia tidak harus datang sebelum jam 9. Tapi kalau misalkan dia mau datang sebelum jam 9 pun ya nggak apa-apa, terserah dia gitu kan. Tapi intinya the don't have to or doesn't have to ini ketika dalam bentuk negatif dia bukan yang mengikat seperti itu. Berbeda dengan must. Kalau must itu memang betul-betul mengikat, memang betul-betul tidak boleh dilakukan. Kalau dia don't have, itu memang kalau mau dilakukan ya nggak apa-apa, tapi baiknya nggak usah dilakukan seperti itu ya. Oke. Nah, ada catatan notes. Must can't be used to talk about the past. Must itu tidak boleh atau tidak bisa digunakan untuk membahas masa lalu. Jadi must ini dia benci masa lalu ya. Dia nggak suka yang namanya masa lalu. Nah, must can only be used to talk about the present or the future. Jadi must ini dia orangnya sangat realistis. Dia hanya bisa digunakan untuk masa kini dan masa depan ya. Jadi dia anti melihat masa lalu klub. Oke, misalnya Sandy must call his mother tomorrow. Tomorrow itu berarti kan future ya. Nah, jadi dia ya udah bisa digunakan untuk future. Sandy harus memanggil ibunya atau nelpon ibunya besok. Nah, kemudian have to. Nah, tapi kalau have to di sini dia lebih flexible. Artinya dia kayak spion ya. Dia bisa lihat ke belakang, juga dia bisa lihat ke depan. Maksudnya dia bisa untuk past, masa lalu, dan juga bisa untuk future. Of course juga bisa buat present ya. Bisa juga buat present. Artinya dia lebih fleksibel. Jadi past bisa, future bisa, apalagi present bisa. Seperti itu. Misalnya, Shizuka had to wear a uniform last year. Shizuka harus menggunakan seragam tahun lalu. Nah, tapi kalau dia untuk past tense, had-nya itu have-nya dia berubah jadi had, bisa dilihat di sini. Kenapa Miss jadi berubah jadi had? Karena dia harus menggunakan verb 2. Kan past tense ya. Past tense, do you still remember? Harus pakai verb 2. Makanya dia jadi had. Nah, kemudian untuk yang future-nya, Shizuka will have to wear a uniform last year. Penanda future berarti harus ada will-nya. Tapi kalau di must nggak boleh tambahin will ya, karena dia must ya must aja tetap gitu ya. Tidak perlu ditambahi will. Will ini hanya berlaku untuk have to saja. Jadi Shizuka will have to wear a uniform next year. Seperti itu. Mudah-mudahan mengerti ya apa yang dikatakan Miss. Amin. Oke, next the last ya. The last. Sabar ya. Wait a minute. Oke. Sorry. Oke. The last is should and ought to. Jadi should and ought to are used to give advice. Digunakan untuk memberikan saran atau nasihat kepada seseorang. Dan kalau Miss mengartikannya should and ought to di sini artinya adalah sebaiknya. Atau kalau bahasa gaulnya enggak juga sih, mendingan. Nah, mendingan ini. Nah, gitu kan biasanya. Nah, dalam bahasa Inggris you can use should or ought to. Misalnya, I lost my cell phone. Aku kehilangan HP-ku. Really? Oh ya, you should or ought to buy a new one. Mendingan kamu beli yang baru deh. Atau kamu sebaiknya beli yang baru deh. Nah, itu kayak saran atau nasihat kita terkait HP yang hilang tadi, dan kita bisa menggunakan should or ought to. Jadi up to you mau pilih yang mana, terserah. Mau pakai should boleh, ought to boleh. Tapi kalau ought to ini sebenarnya for information dia jarang digunakan. Lebih seringnya adalah should. Tapi that's okay if you want to use it. Tidak masalah.
tapi yang lebih sering digunakan adalah should. Oke, itu saja penjelasan dari Miss tentang modals ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Miss. Kalau misalkan masih belum jelas juga, you can ask me. Don't hesitate to ask me ya. Pokoknya jangan ragu untuk bertanya, and I will answer your question. Dan itu saja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.